Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya dengan JCL Jose Coalinge dan tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini bintang yang hadir menemani JCL adalah seorang yang sangat multi talenta. Dia adalah seorang penyanyi, aktris film, juga pencipta lagu dan banyak sekali kebisaannya. Siapakah dia? Paramita Rusady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Mita. Aduh, senang sekali jumpa dengan Kak Mita. Saya juga senang sekali, alhamdulillah ya, di situasi COVID-19 ini di mana kita sedang ada di dalam keterbatasan, di dalam keprihatinan. Seluruh bangsa ini berdoa untuk yang terbaik, tapi kita masih bisa berjumpa. Amin, harus ya. disyukuri, patut untuk disyukuri, Jose. Amin, Bung ya. Jose ya. Iya. Bung Jose ini luar biasa, sering sekali jumpa dengan saya untuk acara-acara konser. Ya, dan Kak Mita memang sangat luar biasa sekali. Dan selayaknya dia mendapat penghargaan saja hanya di musik, tapi juga di film nasional ya. Kalau nggak salah ada 5 penghargaan masuk nominasi Festival Film Indonesia. Festival Film Indonesia, ya, nominasi. Sebagai pemeran utama 3 kali dan pendamping 2 kali ya Kak? Itu di tahun 80 ya. Kalau diingat-ingat lagi, saya persisnya udah nggak terlalu ingat, mungkin punya biodatanya ya. Karena ada beberapa banyak sekali penghargaan dari sinias ya, dari dunia perfilman pada saat itu tahun 80-an. Lalu perfilman pernah mengalami stagnasi, tapi saya ingat sekali film saya yang saya mendapatkan penghargaan ya, menjadi aktris terpuji pada saat itu di film Kabayan Sabakota. Kabayan Sabakota ya, luar biasa, tepuk tangan dong ya sahabat JCL. Pada saat itu Kabayan Sabakota itu fenomenal sekali gitu. Iya. Jadi memang mengangkat budaya etnis ya. Sunda Iya. ya. Di situ sebetulnya Kabayan itu dimunculkan sebagai tokoh yang sepertinya bodoh, padahal sebetulnya Kabayan itu penjelmaan dari Sang Hyang Betara. Sang Hyang Betara. Jadi saya beruntung sekali bisa memerankan Iteng, karena sebetulnya banyak hal-hal yang sebetulnya kita bisa buat lagi. Kabayan yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi sebetulnya lebih smart, lebih ke kesemaran gitu ya. Jadi ada sosok Semar ya. Anda tahu sosok Semar ya Bung Jose? Iya, kan sosok Semar itu sebetulnya filosofinya itu, idealismenya adalah kebijaksanaan. Jadi banyak petuah-petuah ya, filosofi yang diberikan oleh Semar. Dan sebetulnya begitulah Kabayan itu penjelmaannya seperti itu. Dan saya senang sekali bahwa saya sebagai Iteng dan sebagai orang Sunda ya, mewakili orang Sunda. Saya senang sekali saya bisa menjadi pemeran Iteng. Mudah-mudahan nanti Itengnya kalau sekarang saya yang main udah ketuaan ya. Jadi mungkin nanti recycle lagi gitu. Dan saya mendapatkan penghargaan waktu itu dari Jabar, aktris terpuji. Oh, tuh kan sahabat JCL. Ya, itu tahun 80 loh. Saya udah nggak inget ya. persisnya kapan. 89. Ya, terus ada catatan si Boy waktu itu. Waktu itu juga itu sempat booming dan fenomenal sekali di anak-anak di kalangan remaja ya. Waktu itu Bung Jose masih kecil ya waktu itu. Oh, udah nonton sih. Nggak sih? Nonton. Nonton. Itu era-eranya saya. Anda nonton remaja. nggak semuanya di sana? Masih inget nggak? Ada 2 seri ya? Saya catatan si Boy sebenarnya sampai 5. 4 dan 5. Ya, saya 4 dan 5. Ketika itu terakhirnya di San Francisco. Oh iya, ya. Syutingnya di San Francisco ya. dengan almarhum Mas Didi, ya Allah. Iya, Mas Didi. Saya Emon ya. Emon. Ya senang sekali lah. Itulah kenangan-kenangan yang indah. Dulu ada Lupus juga. Ada ya? Lupus. Rian Hidayat. Ayo bangun dong, anak mama ya. Gimana sih judulnya tuh, lucu ya? Iya, lucu banget. Kita juga main Jadi di Lupus situ, itu ya. sebetulnya ceritanya diangkat dari komik ya, komik Lupus. Ya, novel novel remaja ya. Ya, Ilman. ya. Jadi Ilman ya. Jadi kita pada saat itu tahun 80-an itu masih yang baca buku, masih baca novel gitu. Nggak ada gadget-gadget kayak sekarang. Nggak ada sama sekali. Gitu, apalagi YouTube. Jadi semua itu sangat natural dan manual sekali. Di bus pulang sekolah kita baca novel. Jalan-jalan kemana, kita tuh sering ya nggak punya uang dulu ya. Terus pergi mau baca buku tapi uangnya nggak cukup. Jadi cuman beli roti Perancis. Roti Perancis yang panjang. Yang panjang. Terus kita bekal roti Perancis sama teman-teman. Waktu itu masih SMA. Lalu duduk selonjoran di
salah satu toko buku ternama pada saat itu ya. Saya mungkin kalau bilang kan itu promosi ya, tapi nggak apa-apa. Itu adalah fenomenal pada saat itu Gramedia. Gramedia. Iya kan? Iya. Yang Gramedia ini yang mengangkat saya juga, PT Gramedia Film yang mengangkat saya pertama kali untuk bermain film. Jadi saya harus appreciate pada PT Gramedia Film di film Ranjau-Ranjau Cinta. Ranjau Cinta. Pertama kali debut saya di tahun 80, langsung loh main sama Rano. Rano Karno ya. Nggak tanggung-tanggung. Siapa sih nggak tahu ya bintangnya ya. Aduh, itu kan Kamita. main sama Mbak Yesi. Ya, Nah, rasanya gimana tuh Kamita ketemu sama Aduh. Bang Rano? deg-degan. Deg-degan. Terus udah gitu, aduh gimana ini. Tapi alhamdulillah semua membimbing. Ya. Jadi saya pun ketika itu dapat, ketika waktu itu main di Kidung Cinta, Kidung Cinta, main Rano di, juga. ya sama Mas Rano juga ya, Bang Rano deh panggilnya. Bang Rano. Abang Itu dulu ya. saya tuh dibimbing. Tante Rima itu betul-betul ngebimbing saya, bahkan ngasih make upnya sama saya. I just wanna say thank you sama Tante Rima ya, karena make up untuk film katanya begini pakai kreyolan, pakai ini, pakai itu. Jadi diajarin gitu semua. Jadi saya tuh harus berterima kasih pada semua yang membimbing saya, sutradara Nasri Cepi, Wim Umboh, semua ya, senior-senior saya, Mas Ami Priyono ya, Om Ami ya sebenarnya tapi udah almarhum. Terus udah gitu banyak deh, Airumam yang udah almarhum juga. Jadi banyak yang udah pada nggak ada. Saya harus berterima kasih pada semua teman-teman dari seluruh kalangan yang telah membantu untuk membuat saya menjadi seperti hari ini. Jadi sekali lagi saya ingin nanti suatu saat saya juga akan berbaik hati pada generasi penerusnya untuk membagi ilmu seperti mereka. Tuh kan Ya. sama JCL. Nah di Parvi ini ada ya, kebetulan kan saya Nanti di kita ngomongin Parvi ya. nanti ya, Iya, nanti. ada pendidikannya, Oke. ya harus belajar ya. Kamita, menurut kabarnya dari sahabat JCL bahwa Kamita itu numpang lahir di Makassar atau sempat berapa lama di Oh Makassar? lama sih enggak, cuma 2 tahun. Oh, 2 Jadi, tahun. bener numpang lahir sih, tapi 11 sebetulnya Agustus ya kalau nggak betul, salah ya. tahun 1966 lahirlah Paramita Rusadi di Rumah Sakit Pelamonia ya. Plamonia, Iya, Rumah Sakit Plamonia. iya. Di tempatku di situ kok Di dong. Lahir situ tau nggak di dong. situ? Dede. Rumahku sebelahnya rumahnya Kakak Andi Meriam Matalata. gitu. Jadi begini, yang membawa saya ke Ujung Pandang adalah pada saat itu bilangnya Ujung Pandang ya, Ujung bukan Pandang, Makassar. belum Makassar. Jadi pada saat saya dibawa ke sana itu karena lahir di sana karena ayah saya seorang tentara ya, militer, waktu itu bertugas dari Sulawesi ke Makassar dulu baru ke Manado. Jadi di Makassar sempet. cuman lahir sampai 2 tahun, lalu kemudian kita pindah ke Manado. Ke Manado. Jadi saya Berapa ini lama lagi di Manado? Di Manado itu sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi 8 tahun semua ya? Iya, 6 tahun 7 saya ya? baru hijrah ke Jakarta. Usia 6 tahun baru hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta iya, itu jadi anak kampung ya, datang ke kota. Nah, itu kan bukannya udah bermain film? Udah, karena karya mama ibu saya ya? kan kebetulan ibu Persit Kartika Chandra Kirana, jadi banyak aktivitas sebagai ibu dari militer ya, tentara pada saat itu. Ayah saya seorang intel gitu di sana, jadi banyak juga kita dibatasi oleh hal-hal yang yang menjadi etika dari orang tua kita, jadi kita hanya mengikuti prosedur. Tetapi saya ingat sekali dulu pernah ada festival film Indonesia ada di Manado. Terus saya senang sekali, rumah saya kedatangan Om Wim Umboh almarhum, Emilia Contessa, lalu ada Leni Marlina, terus ada banyak sekali saya nggak bisa ingat, saya belum kenal. Yang saya ingat dulu cuman Faradila Sandi datang. Ratapan anak. Ini sempat nonton nih di Bali Kamita. Iya, saya kepengen banget nonton. Itu adalah idola loh waktu itu. Idola ya, Ratapan Anak Tiri ya. Ratapan Anak Tiri sampai saya tuh saking senengnya ya nangis udah pasti karena rumah saya di pinggir pantai persis, jadi saya tuh anak Mediterranean banget. Suka mainnya sama nelayan-nelayan. Jadi satu kali saking terpesonanya dengan Faradila Sandi di Ratapan Anak Tiri, terus kita mulai pura-pura acting kabur dari rumah seolah-olah kita anak tiri. Mama kita cari-cari, kita bawa itu kasur, bawa ransel segala macam, terus nangis-nangis ke pantai dicari. Serius? Pura-pura seolah-olah kayak kita tuh terusir dari rumah gitu. Ya ampun. Terus ini karena Kadila nih, Faradila Sandi? Iya,
Iya karena Kak Dila luar biasa kan, makanya kepengen banget ketemu sama Kak Dila ya. Oke, disampaikan ya. Terus pura-pura nangis terus nyanyinya lagu apa tuh Kak? Ya itu. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Terus nangis berdua sama Kak Maya. Oh Kak Maya. Ya Kak Maya dia dokter sekarang kan. Iya, Dia direktur BPJS dia kan. Nah terus kalau ingat kita dulu lucu sekali. Terus orang tua nyari-nyari? Nyari-nyari di pantai. Sama Fotonya kasur-kasur segala? sama kasur-kasur segala, sama papan tempat tidur dibawa semua. Tuh kan. Betapa kekuatannya itu sangat luar biasa ya seorang para Dila Sandi ya. Itulah makanya akhirnya saya nggak sangka tiba-tiba nasib saya membawa saya menjadi seorang aktris. Bintang lagi. Nggak tahu deh kalau bintang. Terus Kak Mita kembali lagi yang pada saat usia 6 tahun itu sudah berakting, bermain dokumenter ya? Iya dokumenter. Masih ingat? Kok kamu inget sih? Tahu dong. Jadi gini kan mama saya itu kan bikin dia bikin apa ya beliau itu bikin Paramita Devi motion picture. Padahal Paramita Rusadi itu belum ada ya waktu itu. Dulu aku dipanggilnya Mita gitu, tapi namanya aku sebenarnya namanya Prasna Paramita Chandra Devi. Kayaknya ada Radennya deh. Udah deh. Kayaknya nggak panjang perlu. Sekali ya. Panjang sekali. Prasna Paramita Chandra Devi, tapi dipanggilnya Mita gitu kalau di sana. Gitu. Jadi waktu itu Mama bikin cerita film dokumenter di Manado. Jadi menceritakan tentang salah satu tokoh yang mungkin terpuji di sana namanya Pinkan ya. Pinkan ini adalah tokoh yang mungkin seperti Siti Nurbayanya kali ya kayak gitu. Lalu saya jadi Pinkan kecil gitu. Jadi saya masih 6 tahun, 5-6 tahun itu saya udah jadi Pinkan pastinya kecil. Cantik sekali ya. Siapa? Sekarang aja di usia 55 ya tentunya cantik banget, apalagi kecilnya ya. 6 tahun loh. Enggak, justru saya waktu kecilnya julukannya si Itik Buruk Rupa. Serius? Saya bohong. Makanya saya nggak percaya gitu kalau saya tuh bisa jadi aktris sampai sekarang tuh. Ya Allah, keberkahan apa yang Kau berikan, jadi patut untuk saya syukuri. Saya nggak pernah merasa saya cantik, lumayan lah ya, tapi maksudnya nggak cantik-cantik banget, karena yang cantik-cantik banget kan banyak ya, yang Indo-Indo gitu ya, cakep gitu. Saya juga kadang-kadang suka terpukau kalau lihat yang cantik-cantik. Cuma Allah kasih keberkahan, oleh sebab itu karena saya merasa saya nggak terlalu cantik itu, jadi saya mengisi dengan beberapa talenta gitu, karena orang tua ayah saya Kak Uli pun mengajarkan untuk kita selalu mengisi diri, jadi nggak cuman kita mengandalkan physically, karena kalau fisik aja ya nggak kuat, tingginya aja nggak terlalu, cuma 161 ya kan, nggak terlalu tinggi. Cita-cita kepengen jadi peragawati hempas sudah gitu kan ya, cita-cita dulu saya pengen jadi desainer. Iya pengen. Jadi saya tuh desainer apa nih? Baju. Terus Terus abis itu pengen jadi model, tapi akhirnya tercapai juga sih jadi model majalah. Banyak yang mimpi-mimpi saya yang tercapai ya. Terus cita-cita yang benar-benar apa? Cita-cita yang benar itu pengen jadi desainer. Jadi bukan makanya dokter. Saya tuh orang kan nggak pernah lihat. Awalnya sebenarnya waktu kecil kepengen jadi pilot. Tapi kan masih angan-angan anak kecil. Tapi begitu udah gede, saya pikir saya suka jadi desainer. Tapi akhirnya sekarang ini nggak mengherankan kalau saya tuh suka fashion gitu. Jadi senang dengan style-style baju-baju dengan fashion yang artinya yang aneh-aneh gitu ya modelnya. Dulu waktu saya zaman-zamannya saya main sinetron, main film tuh saya sering pakai baju yang aneh-aneh gitu ya. Terus Kak Mita, masa-masa SMA kan masa-masa indah tuh. Kak Mita udah tampil-tampil di model. Udah. Iya kan? Pertama kali tuh majalah Putri ya dulu. Oh, majalah Putri ada. Majalah Putri dulu. Jadi waktu itu pertama sekali pernah jadi model yang komik gitu. Jadi modelnya jadi cerita bergambar. Ya. Cerita bergambar. Anita, terus Anita Cemerlang. Lalu terus Putri, majalah Putri, terus habis itu Gadis yang ada fotonya yang saya pakai sepeda, masih pakai celana pendek. Gitu. Terus habis itu majalah mode waktu itu tahun 80 90-an. Tiba-tiba
muncul ranjau-ranjau cinta. Iya. Tapi gimana ceritanya sih Kak Mita? Ya waktu itu sebenarnya Kak Lydia ya yang harus main. Tapi Ya, waktu itu Kak betul. Lydia terus menikah sama Bang Jamal. Terus katanya nggak bisa ikut dalam syuting Ranjau-Ranjau Cinta itu, dicarilah tokoh lagi gitu. Akhirnya saya menggantikan. Kelihatan di majalah. Kelihatan Lihatnya karena gimana? kan gini dulu Ya, saya terlibat. ikut kegiatan. Saya kan dulu guru sekolah musik ya. Waktu itu saya jadi asisten guru ngajar Vidi-Vici. Iya di Vidi-Vici Ya. ngajar gitar. Karena kan dulu Kak Uli punya sekolah musik Vidi-Vici. Jadi saya belajar gratis di sana. Setelah kita belajar apa yang bayarannya adalah apa yang kita pelajari itu harus kita bagi gitu. Bagi ke orang lain ya Kak gitu. Mita. Jadi nggak usah bayar tapi kamu harus berbagi. Jadi asisten guru awalnya, lama-lama ngajar juga gitu. Jadi mungkin pada saat itu juga terus diisi lagi kita belajar. Waktu itu ada Elva Sesoria ya, Elva almarhum, Sesoria. ngajarin kita vokal, terus ngajar musik. Bagaimana waktu itu marak-maraknya Chandra Kirana Chandra ya, Kirana, Dia Iskandar, di TVRI. betul. Terus udah gitu kan di sekolah musik ini terus ada Mbak Halida Hatta yang mengajarkan banyak sekali. Saya dapat pembelajaran waktu kecil, mengajarkan ayah saya seorang militer dan mengajarkan tentang merah putih, bagaimana memegang bendera, bagaimana kita menjunjung Indonesia merah putih. Mbak Halida Hatta pun begitu, putri Bung Hatta ya tentunya. Kita semua kagum sama Mbak Halida. Pada saat itu beliau juga mengajar piano kalau nggak salah ya, dan banyak hal gitu ya di sana. Jadi saya tuh orang yang banyak diam dan menyerap gitu kelebihan-kelebihan orang lain. Jadi akhirnya saya mulai di situ menciptakan lagu di usia saya 14 tahun. Saya ikut lomba cipta lagu se-ASEAN dan lagu saya masuk 10 besar 10 besar. ASEAN. Jadi kebetulan juga karena dibimbing oleh Bang Elva dan kakak saya juga, kebetulan musiknya waktu itu Elva Susurya. Judulnya apa Kak Mita? Selamat Tinggal Duka. Selamat Tinggal Duka ya sahabat JCL, kalau masih ingat Iya, di untuk era-era sekarang juga Selamat Tinggal Duka ya, awal-awal Covid ya. Selamat Tinggal Duka ya. Kita berharap sih Iya, demikian, berharap, Kak Mita. iya. Terus tiba-tiba Kak Mita main di Ranjau-Ranjau Film ini ya, kan? Ranjau-Ranjau Cinta. Tunggu ya, kan dari itu saya ikut Kaula Muda Vidi-Vici. Ah, Ada iya, Kaula Muda Personal Vidi-Vici. 7 ya, ikut musik, balada musik ya. Jadi musik balada ini menceritakan tentang balada sosial. Lagu-lagu yang kita bawakan juga mengenai lagu-lagu Mbak Ulila ya. Saya mah cuma cinta ya. Saya mah cuma Alam. istilahnya pemain latar dan istilahnya backing vokal lah kalau boleh dibilang Pada ya. saat itu. Pada saat itu. Ya, jadi saya betul-betul merintis dari nol. Dari nol, Naik ya. bajai untuk ikut lomba Kartini ya. Ada pialanya, lomba Kartini. Naik bajai. Iya, ngondek sendiri, dandan sendiri, nggak ada yang tahu. Ini serius nih? Serius. Dari mana ke mana? Naik Dari bajainya, Blok Kak Mita? A, Dari rumahnya Blok A. Bunda Uli ya, ke HI, bayangin nggak? HI. Jauh banget Terus pakai kan? ini lengkap. Lengkap. Sama konde-konde. Iya, lari-lari. Tanpa asisten. Iya, tanpa ibu. asisten, tanpa atribut. Karena dulu itu kalau kita mau survive, mau jadi penari, mau jadi musician, atau mau jadi apa, mau jadi penyanyi gitu, katanya harus bisa ngondek sendiri, bikin rambut sendiri, dandan sendiri apa. Jadi saya terapin, dan saya karena lari-lari keringetan itu, jadi fotonya keringetan, ada deh nanti fotonya tuh lepek banget ya. Itu usia. Saya berharap bisa jadi juara 1, tapi karena Lepek. lari-lari itu dan naik bajai itu jadi juara 2 deh. Juara 2. Iya, tapi ya, alhamdulillah. lumayan lah itu, alhamdulillah. Nah, setelah itu lewat majalah Gadis, iklan apa pertama kali Baby Johnson Baby ya. Johnson yang halus ya. Iya, saya waktu itu kan pertukaran pelajar, lalu ditangkaplah sama ada satu dari advertising ya, Mbak Indra namanya. Saya juga thanks to Mbak Indra ya, Agensi. Indra Subardi. Jadi agensi ini melihat saya lalu diminta jadi model pertama kali. Disitulah saya mulai debut saya yang komersial ya. Kalau itu kan dibayar sama Bunda Uli ya, artinya Kali masih ini beda di kekeluargaan. luar ya. Beda. Oh, berarti mandiri nih, keluar dari Bunda Uli ya. Iya, dapat Iya. honor 50.000 dulu kan, terus dapat honor lagi sedikit-sedikit. Saya ingat banget uang honornya, nanti terus bagi-bagi, kita makan-makan, terus apa pokoknya dimanfaatin lah untuk kebersamaan terus gitu. Nah, dari situ saya mulai dikenal secara Umum. Iya, umum. Lalu mungkin Bang Rano sama Bang Cepi ngeliat. Iya. Setelah itu saya
ngelihat diambil. fotonya nih di salah satu majalah ya. Itu juga bukan ditanya minta aja, enggak adiknya Uli Adiknya katanya Uli. gitu, dibilangnya gitu. Izin. Belum ada namanya kan, belum tahu namanya siapa. Akhirnya izin, oh ya akhirnya boleh syuting. Tapi awalnya tuh Kak Uli khawatir gitu karena saya kan dititipin baik-baik sama mama kan, nggak boleh terlalu boleh berkegiatan tapi juga nggak boleh terlalu lepas. Akhirnya dengan perjuangan saya bilang tolong lepas saya bisa biar saya bisa berekspresi di dalam bakat-bakat yang saya punya gitu. Jadi Kak Mita ngomong ke Bunda Uli. Tadinya nggak dikasih. Lepaskan. Oh iya, oke. Akhirnya ya sudah kalau memang mau terjun jangan tanggung-tanggung katanya gitu. Jadi saya janji nggak tanggung-tanggung. Ya udah mau diapain aja di tempat film. Syuting pertama kali langsung masuk ke dalam kanji. Apa tuh ceritanya kan di kanji itu? Kanji, jadi kan di Posma tuh ceritanya. Iya, di apa sih namanya ya? Langsung kena shock terapi, syuting di Kuningan kan, di Usmar Ismail itu. Usmar Ismail itu ada satu gedung, itu semua nanti dikasih plastik, terus diisi air kanji. Terus aku suruh masuk ke situ. Kanji itu sejenis kayak sagu ya? Sagu iya, kanji, air kanji air itu. Kanji, ya, saya suruh mandi air kanji. Jadi ceritanya di ospek, ya di ampun. Posma ya dulu tuh. Terus namanya. gimana Kak? Iya begitu, syuting sampai jam 5, dijemput pakai Colt. Ya kan mobil Colt itu pagi-pagi jam 5 pagi udah di jam 5 pagi belum selesai juga itu syuting. Kak Mita enjoy? Ya saya pikir udah konsekuen dengan kata-kata itu gitu. Jadi ya ternyata nggak semudah yang saya bayangkan ya perjuangannya. Dan gemblengannya, belum capeknya, belum nunggunya, belum itu betul-betul 99% itu kerja keras. Berapa lama syutingnya? Ya kalau zaman dulu kan 3 bulan syuting ya, terus itu berturut-turut ngalamin. Terus ada dubbing dulu tuh, ada dubbing. Oke, setelah itu ada dubbing, iya. Ada dubbing baru tahu yang namanya dubbing. Tapi ya dites-tes dulu kan. Dites-tes dulu di tempat kita dubbing tuh apa namanya? Di PFM, Pusat Film Negara. Terus ada satu lagi tuh, saya lupa lagi tuh namanya tuh. Di Ciganjur sana. Oh, Ciganjur? Ada apa sih namanya? Bukan di Otista? Bukan, ya itu juga film gitu. Pokoknya kita kalau di dubbing tuh di situlah gitu. Lupa banyak sih soalnya hal-hal yang sebetulnya ini kan mendadak ya, saya diwawancara jadi harusnya saya siapin dulu datanya. Ya udah ini pokoknya seingatnya ya. Seingatnya. Terus itu kan film meledak Kak Mita. Ya alhamdulillah. Kak Mita langsung jebret. Apakah masih pakai nama yang lama yang panjang bereret-eret itu atau langsung Enggak, dipangkas? akhirnya dipangkas jadi Paramita Rusady. Yang pangkas itu siapa Kak? Mereka aja. Sri Cepi? Iya. Terus Paramita. Jadilah Paramita Rusady. Iya, karena saya bilang boleh pilih yang mana aja, tapi jangan ilangin nama ayah saya. Iya betul. Iya. Boleh dong tepuk tangan dong. Karena gini, saya ingin kasih tahu sama penerus ya, generasi penerus, karena anak-anak yang sekarang jangan pernah nggak bawa nama keluarganya. Ya. Karena nama keluarga kamu itu kan yang nanti menghubungkan kamu, yang memberikan keterangan tentang siapa diri kamu, identitas kamu. Jadi kita juga rasa terima kasih terhadap orang tua juga, kita bawa namanya gitu. Jadi jadi saya berharap anak-anak sekarang bawalah nama orang tua kamu gitu. Karena tanpa orang tua kita kan kita nggak akan lahir, akan ada. Iya, jadi itu bentuk apresiasi saya. Nah Kak, setelah ini singkat cerita nih, BDW Best Way itu kan Kak meledak tuh film Rajo Ranjo. Terus berapa lagi film-film lagi itu? Kalau nggak salah dalam 1 tahun itu waktu Kakak itu bilangnya kalau meledak tuh namanya box office. Ya, box office. Nah, ketika box office itu saya tuh belum ngerti apa kata arti box office itu. Jadi pada saat itu waktu saya kecil saya bekerja aja karena intinya adalah konsekuen, kamu harus terjun total. Jadi betul-betul. Jadi nggak mikirin penghargaannya, nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting berikan yang terbaik. Box office itu apa nggak ngerti. Tiba-tiba dikontrak lagi. Oh artinya ini rupanya kalau dikontrak lagi itu adalah kesuksesan yang sebelumnya gitu. Kalau saya nggak ngerti gitu. Jadi honor juga makin berlipat. Ya, terus dibeliin apa aja sih honor yang pertama tadi Rajo Ranjo Kak? Pertama ya. Yang Rajo Ranjonya, kalau tadi kan foto-foto itu dibagi-bagi sama teman, traktir,
Nah, ranjau-ranjaunya ini ada pasti udah nilainya Iya. udah jut. Waktu itu ranjau kita berapa ya? 5 juta. 5 juta tuh kan aku sampai stres 5 juta tuh. 5 juta ya dulu 5 juta Besar gitu. juga. Besar juga ya. Ya dulu tuh kan itu saya inget banget, saya pengen banget punya kamera. Kamera cetak foto? Iya. Foto kamera? Iya. Terus? Oke, terus itu kan dikontrak-kontrak. Masih ingat kan filmnya dikontrak itu setahun itu 3. Ya, saya bisa satu hari tuh tiba-tiba ada 2 film gitu syutingnya. Ya ampun. Film yang kedua Galau Remaja di SMA. Galau yang ada jambak-jambakan. Iya, sama Miriam Bellina. Keren, gue suka itu film. Waduh. Ya ampun, main sama Elmo kan dulu Elmo. lagi terkenal tuh di majalah mode ya. Aduh, pokoknya seru banget. Rebutan sama Pokoknya, Elmo ya. Iya. Terus senang-senang aja sih dulu kayak Ini main asik ya. Main sama Kak Mer. Iya, waduh itu dia udah duluan kan, udah Iya, duluan. istilahnya udah di atas Kamita, saya. Iya. Kamita baru muncul, tiba-tiba bisa bersaing dan keren Kamita itu. Dan itu juga almarhum sutradara Hengki Sulaiman kan Hengki waktu Sulaiman, itu. Saya juga ada banyak Frans terima Tumbuhan, kasih. ada Rima Melati, Rima Tante Rima, Melati, ya, aduh waduh, Tante keren Rima. ya. Nah, Tante Rima ini terus main di Kidung Cinta yang Cinta saya main juga. jadi tomboy banget gitu. Terus Yang tomboy itu siapa? Nih, Kamita nih, tomboy dulu tukang berantem aslinya, juga. iya aslinya tomboy juga sih gitu ya. Itu kan dulu ya. Iya. Gitu. Saya emang dulu waktu kecilnya suka tiba-tiba ada di atas pohon kersen. Masih kecil-kecilnya? Masih kecil-kecilnya. Oh, kalau cari Iya, ada saya yang tahu nggak kersen itu kayak apa? pohon ceri ya? Apa? Cherry, orang bilang di sini cherry kan? Cherry, Kalau di sini kersen. orang bilang cherry. Kalau di Kalau sana- kita kan kersen. 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 bahasa Buat Belanda. selepetin. Iya, iya. Jadi dulu kalau cari saya nggak ada nih pulang sekolah, pasti cari harus di atas kersen. pohon. Kersen tetangga lagi nggak? Enggak, Oh, kersen enggak. sendiri. Nah udah tuh Kak, setelah itu 3 film berturut-turut, lanjut lagi tuh Kak kan? Film itu lanjut lagi Di Dadaku Ada Cinta dengan Bang Rano, lalu terus kan Kidung Cinta dengan Bang Rano juga. Wah itu ada Banyak macam-macam sekali ya, sama Bang Rano ya. Pertama ketemu Silvana Herman tuh kenalan di situ di bener. Kidung Cinta. Kidung Cinta. Nah, terus Merpati. ketemu Agil Septian. Agil Waktu itu Septian, mereka iya. Aci, Aku Cinta Indonesia tuh top banget, mereka bintang-bintang top lah gitu. Nah, Saya sih Cinta. berterima kasih di film ini banyak, dunia perfilman ini banyak mempertemukan saya dengan sahabat yang sampai hari ini masih di ya. dunia menyanyi juga, ketemu Ita Purnamasari, akhirnya kita membentuk 3 Darah juga setelah itu. Ya, Tapi nanti kembali kita lagi ke ngomongin film. film dulu. Ya, kembali makanya banyak banget nih bisa 3 hari Nah, 3 ada malam. lagi itu film remaja Merpati gitu loh Kak. Aduh, Oh, iya. apa sih itu Kak? Itu sebetulnya film saya yang ke-6 ya kalau Udah nggak salah ya. kesekian sih, udah dewasa kakaknya tuh. 6 itu Di Umbo. 6 itu kalau nggak salah kita ke Itali dulu Oh iya, yang ketika musim semi tiba. ketika musim semi tiba. Aduh, itu bersama mah saya Riko masih ya, Riko kecil Tampati tapi ya. kayaknya di apa ya, didongkrak Didewasakan. untuk supaya didewasa-dewasain gitu. Dengan make up baju ya. Sama Bobby Sandi waktu itu, sama Bobby, Mer, sama Riko Tampati. Riko Tampati. Terus habis itu ya film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji juga yang telah memberikan saya box office Box juga office banget, ya. sekaligus Soundtracknya soundtracknya juga luar yang biasa. sampai sekarang orang masih Dan mau. pertemanan semua di dalam Adi ini. bin Slamet, Adi bin iya. Slamet masih sampai Nia sekarang. Zulkarnain semua, Silvana Ampun, Herman. luar biasa. Terus kakak terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau suruh ingat satu persatu Iya, saya panjang ya, 5 hari banget, baru 5 kelar. hari baru kelar. Jadi Kak, di antara 5 penghargaan masuk nominasi Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama dan juga pemeran pembantu, masih ingat judul-judulnya Kak? Waduh, pemeran pembantu ya di samping itu. Jadi saya tidak pilih-pilih peran ya, artinya ketika saya diminta untuk bermain dan saya pikir kira-kira porsinya memang saya senang. Waktu itu Bang Ray sama Soraya Peruca main, saya main di Secawan. Secawan Anggur Kebimbangan. Terus main lagi di mana itu? Bos Carmat dengan Deddy Bos Carmat. Miswar. Nah, kakak kan masuk tuh. Ya, masuk pemeran nominasi. utama. Ya, pemeran utama. Lalu main dengan Doni Damara, Dua apa Kekasih. ya? Dua Kekasih, kok hafalan kamu sih. Ya ampun. Terus main lagi apa lagi tuh? Pagar Ayu, Blok M, ketemu Blok Desi Ratnasari. Masuk lagi kakak di sini. Main lagi Nah, Lupus pemeran dengan pembantu. Nika Ardila waktu itu. Nika Ardila, Ria. Jadi adik ya. Hmm. Banyak
Banyak banget ya. Judul filmnya 31 lebih ya. Oke, itu masih film-filmnya ya, dan banyak sekali film yang dihasilkan sama Kak Mita. Dan di saat-saat film-film Indonesia sedang tiarap, masuk sinetron, Kak Mita itu ratunya. Masih ingat Janjiku? Aduh Kak, gimana sih ceritanya? Kok bisa mengharu biru dengan dua sosok Paramitha Rusady yang buta sama yang emaknya, gimana sih ceritanya tuh Kak? Jadi pada saat itu kan dunia perfilman sedang mengalami stagnasi ya. Tapi tidak menutup kita untuk berkarya terus. Jadi saya lah salah satu artis yang berani terjun ke TV waktu itu, pertelevisian ya. Betul sekali. Waktu itu artis komersial di film. Ya, karena kan dulu kalau mau nonton Paramitha Rusady dan teman-temannya itu harus ke bioskop, bayar tiket. Saya juga berpikir, aduh kasihan juga ya orang-orang ya mau nonton saya kok harus bayar. Kalau di TV kan mereka gratis juga, jadi nggak apa-apa juga. Dan punya sendiri. Saya pikir gitu, jadi ya nggak apa-apa juga deh. Ada orang bilang nanti kamu downgrade loh, udah di perfilman terus turun ke sinetron. Turun kelas maksudnya. Nggak ada yang bisa bikin nama saya turun kecuali Allah, saya bilang gitu. Jadi setuju kan? Jadi saya pengen ibu-ibu sambil goreng-goreng tempe, sambil goreng-goreng bisa nonton saya, gitu kan seneng ya. Itu masih 6 episode ya, Halimun ya, sama Tio Pakusadewo. Itu keren juga ya. Itu keren banget. Gitu. Keren. Terus, ya. Ceritanya juga bagus banget ya, dan itu dapat the best picture waktu itu, banyak penghargaan yang didapat dari Halimun. Lalu terus setelah itu dengan Ibu Ketum Alicia Johar, Ibu Ketua Umum kita main waktu itu dengan Anjasmara lupa saya. Sinetron tuh banyak banget, Simfoni Dua Hati. Terus sebelum-sebelumnya ya Hati Seluas Samudra dengan Jeremy Thomas. Itu ya. pertama. Mas Jeremy Thomas sama Anjasmara masih kecil-kecil, banyak lah di situ ya. Tiba-tiba itu yang Jose maksud yang dua peran ini, ini kan sangat menantang. Ya, tapi kan sebelum ada itu kan ada yang ini dulu. Betul. Jadi ada pembelajaran juga di sinetron kan, pola bermain di sinetron sama pola bermain di film kan beda ya formatnya. Kalau ini kan formatnya sudah istilahnya matang gitu ya. Kalau film kita kadang latihan dulu, tapi kalau sinetron pada saat itu ya sudah kita juga nggak terlalu banyak, waktu itu biasanya cuma 16 episode, berapa episode gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa sampai 300 ya. Itu nggak pakai latihan, kalau itu masih juga latihan. Tapi tentunya beda ya, tetap beda. Jadi framingnya juga kan beda. Terus lalu kita juga harus bisa dengan cepat mengadaptasi. Lalu sampailah pada Janjiku ya. Janjiku saya diminta oleh syarat-syarat oleh Multivision untuk karena saya dikontrak oleh Multivision pada saat itu, banyak sinetron saya dari Multivision. Salah satunya ya yang paling booming adalah Janjiku. Saya memerankan 2 peran sekaligus sebagai ibu, Laras, dan anak Nada. Nah, tapi yang spesial di situ adalah saya memerankan karakter yang sangat berbeda. Laras yang lemah lembut, yang tiga peran sebenarnya ya. Laras muda yang lemah lembut, lalu Laras tua yang bijaksana, yang sudah terlihat rambut putihnya ya. Jadi di situ terlihat jelas karakter yang sudah dimainkan seorang Paramitha ya. Lalu kemudian menjadi anak gitu. Jadi ketika itu Anda pasti nggak percaya bahwa saya dibayar 2 untuk 2 peran itu. Iya, jadi tidak dibayar 1. Justru harus 3 Kak. Harusnya kan 3 dari ya. muda sama nenek-nenek yang ibu-ibu beruban. Enggak, karena kan namanya sama. Sama ya. Dia kan ini. Ya udah, kalau Jose yang produser akan bayar 3 kali. Ya enggak dong, kan namanya 2. Kalau namanya 3 baru 3. Oh gitu ya. Jadi kan namanya. Nah itu kebijaksanaan mereka juga akhirnya. Iya gitu. Jadi seneng. Saya juga memerankan. Saya memerankannya itu penuh dengan tantangan luar biasa. Jadi ketika kan ada adegannya nanti kan, misalnya bertemu, ibunya harus marah sama anaknya, lalu anaknya kurang ajar sekali gitu, lalu sampai ditampar sama ibunya. Itu pada saat pengambilannya itu tak semudah yang kalian bayangkan dan lihat. Begitu selesai pengambilan ibunya, baru masuk. Kita stop dulu. Nggak boleh dikasih benang, dikasih tali,
nggak boleh ada yang ganggu itu set. Set itu nggak boleh berubah sama sekali. Laras ganti make up. Tunggu, cuma dikasih waktu berapa menit? 20 menit. 20 menit ganti jadi nada. Ganti pakai wignya, pakai soft lens-nya. Nada kan pakai soft lens tuh. Saat itu belum ada yang sinetron yang booming dengan soft lens. Nah, waktu itu karena butanya itu soft lens hijau itu menjadi sangat booming dan hit sekali pada saat itu. Wow, di situ orang mulai pakai soft lens. Bahkan waktu itu selendang Laras itu menjadi apa fenomenal dan di toko-toko dijual selendang Laras. Gitu. Jadi apa soft lens-nya Nada dulu ya. Jadi itu sempat booming dan fenomenal juga pada saat itu. Dan setelah saya ganti makeup, balik ke set, di shoot lagi, kameranya nggak berubah. Lalu saya memerankan jadi Nada. Lalu di sini ada stand in. Karena dari baliknya itu yang jadi stand in-nya Laras. Nah, jadi saya jadi Nada. Tadi terbalik. Tadi pakai stand in-nya Nada. Jadi begitulah. Kebayangkan capeknya kayak apa. Tapi saya nggak pernah merasa capek karena saya ngerjainnya pakai hati ya. Melakukannya dengan hati. Dan itulah saya ingin tularkan, membagi ketika kita melakukan sesuatu dengan hati dan tidak berpamrih dengan apa yang kita lakukan, ya mungkin nggak akan terasa lelah dan hasilnya pun maksimal. Oke. Saya setuju tuh ya sahabat JCL ya, luar biasa di sinetron Janjiku ya. Apalagi dua karakter ya, karakter Laras sama Nada ini sangat berbeda ya. Dan kita sudah melihat dan sudah langsung nih bertatap muka sama pemerannya, langsung menceritakan bagaimana proses pada saat syutingnya gitu loh. Nah, terus setelah itu kan kakak dapat penghargaan kan favorit waktu itu. Waktu itu dapat bintang Panasonic Award ya, dapat dramanya juga, jadi piala Panasonic Award-nya, bintang televisi terfavorit. Dan plus dapat bintang drama terfavorit. Jadi dua penghargaan sekaligus untuk Janjiku ya. Lanjut setelah Janjiku, ada lagi peran yang paling menantang lagi, yaitu Carmila. Oh itu kesayangan juga. Itu bagus itu banget. Saya main dengan Tedisha dan Tedisha bersaudara ya. Saya rada tersinggung banget sama Tedisha waktu itu karena dia bilang, aduh saya tuh bingung. Bingungnya kenapa? Dia bilang, saya tuh ditulis di wawancara dia, saya harus berperan dengan Paramitha Rusady, sementara saya umurnya masih muda, belia gitu. Lalu saya harus mengimbangi umur dia yang sudah lebih tua daripada saya. Lalu tuanya itu kayaknya jelas banget gitu. Aku bilang, gitu Teddy, tak sepet ya. Waktu itu, aduh gimana ini, bener juga ya. Dia merasa nggak bisa mengimbangi gitu. Jadi dia harus berusaha. Saya juga berpikir dia lebih muda, bagaimana ini kita bisa kelihatan umurnya sama, padahal bedanya tuh bisa berapa ya? Jauh ya, bisa 15 tahun juga. Apa 10 tahun. Tapi Kamita bisa masuk kok. Teddy juga bisa masuk ke situ. Alhamdulillah ya. Nah itulah peran itu, bagaimana cara kita, ya katanya kan dirimu adalah instrumen. Jadi kita gerakan diri kita buat umur kita seolah-olah seperti itu. Jadi orang lupa sama dengan usia kita. Ya, saya rasa setuju banget. Itu Carmila, terus apa Carmila lagi? Tuh luar biasa. Diangkat dari novel. Novel Margate. Itu filmnya juga. Saya pernah lihat film aslinya, tapi waktu saya mau memerankan itu, saya baca bukunya aja, saya nggak mau lihat filmnya. Oh begitu. Jadi Kamita mau menjadi diri sendiri. Iya, mau menghidupkan tokoh si Carmila itu dengan dari diri sendiri ya. Begitu. Jadi saya ingin mendapatkan ruhnya. Sukses betul ya Carmilanya. Dan saya dapat piala juga di situ. Panasonic bintang drama terfavorit. Dan terbaik waktu itu. Dapat berapa piala itu mereka? Untuk Carmila. Dan soundtracknya juga laris manis. Alhamdulillah, pada saat itu saya dipercaya. Itu ada ciptaannya? Ya, di Janjiku juga. Janjiku juga kan ciptaan Kamita. Ada dipercayakan, banyak dipercayakan kepercayaan yang telah diberikan pada saya juga terima kasih gitu. Aku mau dong dengerin soundtrack ya, jangan pula Janjiku dong, kayak gimana? Bila esok ku masih di sini, karena hari ini aku menunggu.
Yang di film Carmilla kan kakak juga nih yang isi soundtracknya. Ya, Masih ingat? saya juga bikin beberapa lagu di Carmilla. Lagunya, soundtracknya Carmilla? Ada soundtracknya Biasa Asa, terus udah gitu di lagunya tuh apa ya judulnya? Aduh. Kak, dari sekian-sekian judul film dan sinetron yang paling menarik buat kakak? Semuanya saya punya tantangan tersendiri ya buat saya. Jadi saya nggak pernah melihat ada yang lebih baik atau enggak. Semua adalah proses kerja yang luar biasa. Jadi cuma memang orang-orang banyak kalau ingat saya terus Janjiku. Saya juga bingung. Carmilla Janjiku, tapi Janjiku yang paling orang ingat dan booming karena mungkin itu fenomenal baru dan mungkin di dunia persinetronan itu, pertelevisian itu sesuatu yang baru ya, cerita seperti itu, dua karakter dihadirkan oleh seorang pemain gitu, itu aja. Jadi mungkin Janjiku ya yang sangat ya paling berkesan buat Kak Mita ya. Kalau di film Kak Mita? Kalau di film Ranjau kali ya. Mungkin Catatan Si Boy ya. Catatan Si Boy ya. Iya, karena syuting di luar ya. Ya, karena pada saat itu Catatan Si Boy itu booming sekali. Booming, betul. Karena Catatan Si Boy itu juga, waduh itu yang bikin honor saya melonjak. Melonjak di catatan ya. Iya. Oke, si Iteng kan 2 seri juga ya. Iya, nah, alhamdulillah. Kak, ini terakhir Kak buat kakak ya. Saya dengar kakak bergabung di PB Parvi ya. Apa sih motivasinya kakak gabung di PB Parvi? Oh, motivasinya sebetulnya tadinya tidak ada ketertarikan ya, tetapi kecintaan saya kepada wadah perfilman itu nggak usah diragukan lagi. Kemarin itu ketika COVID, ketika awal-awal COVID melanda itu kita semua dalam keprihatinan, keterbatasan dan rasa-rasanya dunia sudah mau berhenti waktu itu kan, ya kan, semua udah tutup jendela, tutup pintu, pesan makanan takut, ya? pakai ini kita takut terima tamu, terima makanan dari luar aja kita nggak berani, kita masak apa ada yang ada sendiri. Rasa-rasanya tuh saya lihat barang-barang saya nggak penting, saya lihat semua yang saya milikin rasanya nggak penting. Ya Allah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi umatnya, berguna bagi orang banyak ya. Di samping mungkin kita sudah ya mungkin melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, tetapi di akhir dedikasi karir saya ini apa ya, tiba-tiba saya diminta jadi wakil ketua umum Parvi ya oleh Ibu Alicia Johar. Mula-mula saya berpikir, aduh nggak mungkin banget ya. Saya sudah ada di zona yang saya udah ngerti. Di Parvi itu saya nggak ngerti bagaimana organisasinya. Kalau dulu saya kan di yayasan, di lingkungan ya, Yayasan Garuda Nusantara dengan Bunda Uli, Posko Merah Putih, Garuda Nusantara, dan kegiatan-kegiatan budaya yang pengembangan dan apa ya, kita menggali budaya lalu kita melestarikan budaya. Saya banyak terjun di budaya, jadi saya udah ada di zona yang sangat aman dan saya udah ngerti titik koma sepak terjangnya. Tiba-tiba diminta di Parvi, saya berpikir 1000 kali ya. Cuman pada saat itu Parvi memang sedang dalam keadaan yang tidak menguntungkan ya, banyak hujatan-hujatan kepada wadah ini, wadah yang sebetulnya harusnya kita cintai, yang kita banggakan. Lalu saya mulai terenyuh, oh saya diminta, ini sedang membutuhkan saya, benar-benar nggak mereka membutuhkan saya? Akhirnya saya tanya-tanya, betul-betul mereka, Bunda Alicia meminta saya di Parvi. Lalu akhirnya saya pikir, ya itu kembali lagi. Mungkin ini dedikasi saya, mungkin ini sumbangsi saya untuk dunia yang telah membesarkan saya. Oleh sebab itu saya bilang, oke, saya terima, mungkin sampai mendapatkan legalitas awalnya begitu. Waktu itu kan belum ada legalitas, ada Parvi ini, Parvi itu. Ini masih di awang-awang dan masih belum injak bumi, napak bumi ya. Saya bilang, aduh. Akhirnya saya ikut. Akhirnya kok dapat legalitasnya? Alhamdulillah. Tiba-tiba bersyukur lagi. Tiba-tiba berjalan lagi. Ada Bang Gusti Randa, ada Bu Evi, semua gabung. Semua teman-teman saya, Krisna Mukti, makin banyak yang bergabung. Terus makin banyak mendukung. Akhirnya kita rakernas kemarin. Akhirnya saya pikir, ya udah deh terusin lagi. Amin, Kak Terus Mita. ya saya pikir saya tuh kepengennya
melihat Parvi maju kembali, Amin. berjaya kembali, bersinar kembali, Amin, Kak. dan berkibar yang penting sesuai dengan ADART-nya, sesuai dengan apa mandat dan idealisme yang diinginkan oleh para pendiri sebelumnya, Usmar Ismail, Jawaluddin Malik, dan yang lain-lainnya. Saya ingin sesuatu yang suatu saat idealisme ini bisa terwujud, dan saya inginkan Parvi ini bersatu dan merasa bangga dengan wadahnya sendiri. Jadi untuk itu saya berdiri di sini karena tidak lain karena sumbangsi saya kepada dunia yang telah membesarkan saya. Amin. Saya pikir hanya ini yang saya bisa berikan. Saya nggak punya apa-apa lagi, tapi saya cuman punya dedikasi saya, punya ya nama yang saya ukir dari Amin. kecil yang tidak mudah, dengan penuh perjuangan saya berikan untuk Parvi. Siap Kak. Terus Kak, satu lagi nih Kak. Kak, boleh dong sounding-sounding teman-teman yang di luar sana untuk kembali ke rumah kita di Parvi. Boleh Kak? Dengan kehadiran saya, mudah-mudahan banyak teman-teman. Saya yakin banyak sahabat-sahabat saya, hampir dengan semua artis saya pernah bermain dengan mereka, dan saya yakin silaturahmi saya dengan semua beliau-beliau, senior saya, adik-adik saya, semua adalah sahabat-sahabat saya. Tentunya saya mengharapkan dengan keberadaan saya mensupport Parvi, mudah-mudahan banyak terjadi perubahan, dan tentunya mengajak mereka semua untuk ikut di dalam Parvi, tetapi kita harus benahi dulu Parvinya. Jadi kita juga punya PR. PR artinya kita benahin dulu ADART-nya. Mungkin sekarang belum ada yang percaya, tapi nanti kita akan muncul untuk buktikan bahwa Parvi yang sekarang sangat berbeda. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan para yang Parvi-Parvi yang menjabat sebelumnya, ketua-ketua yang sebelumnya, mereka sudah banyak berjuang mengupayakan, dan mudah-mudahan apa yang beliau-beliau upayakan di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi di era Alicia Johar dan Adi Paramita Rusady. Boleh dong tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Oke, itu saja harapan saya. Mohon doa restu untuk kita semua jajaran pengurus besar Parvi, karena ini bukan main-main. Saya lakukan dengan tirakat, berdoa tiap malam di sejadah. Saya mohon pada Allah mujizatnya. Saya harapkan di periode 2020-2025, di mana kepemimpinan Alicia Johar, dan tentunya dengan adanya saya terjadi perubahan yang nyata. Dan tentunya karena ada Bung Jose di sana. Terima kasih. Bung Jose di Parvi juga kan? Iya. Iya. Humasnya. Ya humas, Iya. nggak salah loh. Ya. Terima kasih Kak Mita, Jose ucapkan sudah menemani Jose bincang-bincang ya, wawancara di Talkshow JCL. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita ya Kak Mita ya. Saya Jose Coalinge. Saya Paramita Rusady. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya.